Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidi Deyati, guru SMP Negeri 1 Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajar materi pengukuran kelas 7 menggunakan model direct instruction. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oh, baik. Bu Fit sebelumnya mau mengecek kehadiran dulu. Yang tidak berangkat siapa? Nihil, berangkat semua. 20 orang lengkap ya? Ya, oke, baik. Alhamdulillah semuanya berangkat, berarti sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti biasa sebelum mulai pembelajarannya. Nah, Mas Ferdi udah senyum-senyum. Silakan Mas Ferdi dipimpin doa dulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Setiap kita mau mulai pembelajaran, itu ada kesepakatan yang disepakati bersama. Sembarangan menggunakannya harus berhati-hati. Kemudian yang ini apa? Ya, harus aktif dalam berdiskusi. Yang ini? Oke, yang ini? Oke, jangan lupa untuk membersihkan kembali alat dan bahan yang sudah Masih ingat nggak yang terakhir kemarin kita pelajari apa? Tentang apa? Ya, besaran pokok dan besaran turunan. Kan ada lagu tuh kemarin, Bu Fit memberikan lagu. Masih ingat nggak? Nah, coba deh. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, jumlah zat satuannya mol, listrik ampere, cahaya kandela. Hubungannya dengan yang sekarang apa? Kalau kemarin kita belajar besaran, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat ukur untuk mengukur besaran. Bu Fit mau kasih ice breaking dulu sebentar ya, biar fokus dan semangatnya terus up. Berdiri deh, berdiri. Kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa? Liriknya diganti. Akan tepuk tangan buat kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Dibaca nih. Coba, mampu menggunakan alat ukur untuk melakukan pengukuran. Terus kemudian menyajikan data, nanti kamu diminta untuk presentasi. Jadi hari ini Bu Fit akan menilai cara kamu untuk menggunakan alat ukur. Semuanya terlibat dalam praktikum. Pembagian tugasnya harus rata, semuanya harus aktif. Nah, itu dinilai. Maju, cara menyampaikannya juga nanti dinilai. Hasilnya juga nanti dinilai. Begitu ya? Bu Fit punya soal seperti biasa. Dikerjakan terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian ya. Nah, ini saya sediakan video. Silakan diamati dulu. Sebuah proyek besar tentu perlu perhitungan yang sangat terperinci sampai inci-incinya. Karena faktanya kesalahan ukur sedikit saja, maka bisa menimbulkan kerugian sampai jutaan dolar lebih. Setelah jembatan mulai memanjang, disadari bahwa ada perbedaan ketinggian dari kedua belah pihak, dan bedanya juga tidak sedikit, yaitu 54 cm. Kesalahannya karena mereka mengukur tinggi jembatan berdasarkan ketinggian air, dan mereka mengukur air pada waktu yang berbeda. Jadi muncullah dua ukuran yang berbeda. Adakah yang mau menanyakan sesuatu, bertanya, atau mungkin boleh deh berpendapat? Tadi itu videonya tuh kayak gini Bu, gitu misalnya. Siapa? Oke, Mbak Tri, silakan Mbak Tri. Sebelumnya saya mau berpendapat Bu. Oke, boleh. Tapi saat mengukur itu sebaiknya kita harus lebih hati-hati, kemudian harus lebih teliti agar tidak berdampak fatal. Betul kan? Betul ya. Oleh karena itu hari ini kita akan mencoba bagaimana cara mengukur yang baik dan
Benar. Dibagi kelompok dulu supaya nanti lebih mudah penjelaskannya. Ini bahan ajarnya, tambahan ya, barangkali di buku kurang lengkap, kamu bisa baca dari sini. Nah, bahan ajar, kemudian ini Bu Fit bagi LKPD. Jadi kegiatan praktikumnya itu semuanya merujuk pada LKPD yang sudah saya bagikan. Ya. Yang pertama mengukur apa? Waktu ya. Waktu berarti alat ukurnya apa? Stopwatch. Ya. Pakai HP boleh. Di situ sepertinya cuma ada 2 stopwatch. Ya, yang lainnya rusak. Pakai HP boleh ya. Kemudian yang kedua mengukur apa? Besaran panjang. Iya, bisa nanti karena jangka sorong berarti pakainya berarti nanti tebal buku aja. Biar sama berarti pakainya ini deh. Mau sama atau beda? Sama nanti biar tahu kira-kira kelompok satu dengan kelompok yang lain Sama atau tidak? teliti apa enggak ya. Oke. Kemarin Bu Fit sudah memberikan instruksi sedikit bagaimana cara menggunakan jangka sorong, bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus dan lain sebagainya. Nanti bisa kalau misalnya masih ada yang ragu, itu di halaman berapa? Ada. Nah, ada tutorialnya lagi, nanti boleh dibuka, di-scan aja barcode-nya. Ya, barangkali kamu masih lupa-lupa sedikit, itu bisa dicek lagi. Silakan masing-masing kelompok mengambil alat dan bahannya dengan tertib. Masih keberatan nggak? Condongnya ke bawah atau ke atas dulunya dulu ya? Condongnya ke bawah kan? Atau mungkin dimundurin lagi, coba 7. Nah, kerukin geruduk. Nah, iya pakai yang kecil. 9. Kalau utamanya berapa? Kalau utamanya 1. Terus Terus 8 yang lurus terus dikali 0,1. berarti Jadinya 0,08. ditambahkan ini Oh, tambah. Tambah 1 berarti 0,0. 8. 1,08. Iya. 5 yang mana? Lihatnya angka yang bawah yang nonius. Mana yang lurus? Berapa? Ya, bisa. Coba berapa? Kalau misal ini 0, berarti ininya diambil lagi. Rekamnya nanti aja kalau udah ketemu hasilnya berapa, biar tangannya nggak capek. Itu ada diskusinya, jangan lupa dikerjakan ya. Ada yang perlu dikerjakan juga loh. Bagi-bagi tugas ya biar lebih efisien waktunya. Berapa? 3. Betul? Oke, ini yang keberapa? 2. Yang tadi yang pertama berapa? 5,9. 59. Kita waktunya kurang sedikit ini. Kalian tadi agak lama praktikumnya, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Presentasikan apa yang telah kamu lakukan tadi. Adalah 81 denyut nadi per menit. Dan hasil orang kedua adalah 90 denyut nadi per menit. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ayo Mas, Mas Naim dipimpin lagi. Kenapa?
Denyut nadi orang pertama dan kedua beda. Pertama dan kedua beda karena setiap orang memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Itu kata kelompok 1. Ya, oke. Bertepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Tidak boleh bersentuhan langsung dengan termometer. Saat itu udah bisa saja berubah gitu lah. Oh. Bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Yang jawab juga bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Sekian tambah kekasih sekian. Terima kasih. Oh. Ulangi Maskul. Apa tadi? Kesepian tanpa kekasih. Bagus. Terima kasih ya atas idenya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Keren. Lebih percaya diri dari pertemuan yang sebelumnya ya. Iya. Mulai berani hidup, tapi ada beberapa yang nanti lebih meningkat lagi ya. Ini ada yang belum terbahas tadi, coba dibuka halaman diskusinya. Kita bersama-sama aja ya. Tadi dalam praktikum ada yang melakukan kesalahan tidak? Ada. Apa? Tadi belum disampaikan. Kurang fokus saat ya, cara kamu memperbaikinya dengan cara diulang. Pas lagi jatuhin batunya, airnya ada yang niprat. Nah, mempengaruhi pengukuran nggak kalau seperti itu? Iya, bisa ya. Airnya keciprat keluar, akhirnya harusnya volumenya sekian, jadi nggak maksimal ya perhitungannya ya. Akhirnya diulangi dari awal tadi ya. Stopwatchnya nggak kepencet. Oh, udah dihitung ternyata belum di stopwatch ya, berarti diulang. Ya, ternyata masih banyak ya kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan, tapi tidak apa-apa karena ini namanya belajar. Justru dari kesalahan itu kita jadi tahu dan bisa memperbaikinya. Oke. Pelatihan lanjutan yang ini. Mengukur kecepatan pertumbuhan kacang hijau. Ingin kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa saja ya? Hari ini kita belajar tentang pengukuran. Kemudian alat ukur yang digunakan hari ini apa aja? Apa yang harus kamu perbaiki di kegiatan berikutnya? Coba refleksikan supaya pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Coba ada yang mau nggak menyampaikan pendapatnya? Boleh. Nah, soalnya di praktek itu kayak lebih aktif. Jangan baca materi atau nulis materi itu lebih bosan, mudah ngantuk gitu loh. Oh, kalau dengan cara melakukan langsung nggak ngantuk ya, dan lebih paham gitu Mas Rendra. Oke, bagus sekali Mas Rendra. Yang lainnya sependapat sama Mas Rendra nggak? Iya. Oke. Ada yang mau menyampaikan lagi? Bu Fit boleh memberikan umpan balik sedikit? Iya. Overall kalian sudah sangat luar biasa hari ini. Tapi coba besok diperhatikan lagi time manajemennya. Kemudian ketelitian. Nah, dan kalian tadi ada yang lupa apa? Sudah menyelesaikan alatnya tidak di. Nah, ya takutnya kesenggol kan nanti bisa jatuh pecah. Kita kan nggak pingin hal seperti itu terjadi ya. Lebih hati-hati lagi. Oke, karena tadi kalian sudah praktikum, sudah mengambil meja untuk berdiskusi, sekarang kembalikan ke tempatnya lagi mejanya. Kita akan post test. Post test dulu ya. Sudah selesai? Sudah? Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ferdi silakan dipimpin doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi